Gawat, gawat. Kara, kau terus saja sok hebat. Orangku sudah datang. Ayah. Kara, aku tahu apa yang kau pikirkan. Kau sudah lama diam di luar, sekarang kembali. Kau ingin mengejutkan semua orang. Kau masih terlalu muda. Ayah, ngapain bicara panjang lebar sama dia? Hari ini aku bakal kasih kau pelajaran. Kak Dani, pertimbangkan hubungan darah kita. Begini, kau ampuni ibuku dan adikku. Semua salah Kara. Nggak ada hubungannya dengan kami. Kami bersedia serahkan saham kami, asalkan kau ampuni kami. Ampuni kalian? Dari tadi ngapain saja? Asal tahu saja, hari ini kalaupun kalian serahkan semua saham kalian, aku tetap nggak mau. Aduh, ususku. Jadi bisu. Lihat orang geng Rata langsung nggak berani bersuara. Ya sudah, teriak saja terus. Ada banyak wartawan. Katakan saja semua yang mau kau katakan dan mau kau lakukan. Kau mau balikan keadaan dengan para wartawan ini? Apa yang kau pikirkan? Rekam yang jelas. Asal tahu saja, di berita utama besok kalau nggak ada wajahku yang tampan ini, kau bakal mati. Baik. Kara, memangnya kau bisa apa? Hah? Sini, bawa pergi ibu dan anak ini. Yang tua, jual ke rumah bordil. Yang kecil, jual ke gunung. Seumur hidup jangan harap bisa kembali. Jangan! Kara, tolong! Kara, tolong! Aduh, nak! Kau! Kara sialan, kau sudah gila, hah? Kau nggak lihat di sini ada orang geng Rakta? Dasar nggak berotak. Kalau tadinya kau pakai cara bujuk, aku mungkin bakal pikirin hubungan kita. Kau malah pakai paksa. Aku suka sekali. Aku melindungi keluarga Adi Resno. Coba saja kalian sentuh yang lain selain Bima. Apa benar dia itu anak haram? Kenapa berwibawa sekali? Cepat foto. Ini bakal menjadi berita utama besok. Hei, apa maksudmu? Aku juga keluarga Adi Resno. Keluarga kami nggak ada pecundang yang berlutut semudah itu. Kau! Kara, Pingsan aku. kau cuma anak haram. Kau pikir belajar sedikit seni bela diri, kau sudah jadi pendekar. Aku bisa saja membuatmu cacat. Aku duduk di sini. Kalau aku gerak, aku kalah. Lalat harusnya cari kotoran. Kalau naik ke meja makan, bakal dibunuh. Gadis kecil. Banyak omong. Pergi sana. Master Roni, gimana kemampuan wanita ini? Satu jurus dariku saja, dia bakal kalah. Ada apa ini? Tenaga di tanganku bisa menarik truk seberat 5 ton. Kenapa di tangannya aku nggak bisa bergerak? Kenapa kalian diam saja? Maju! Bentar. Orang di keluarga Adi nggak berguna. Cuma si Kara ini yang agak menarik. Berkelahi di rapat eksekutif sangat memalukan. Kalau bisa jadi bawahanku, bakal jadi senjata tajam. Kara, aku sebagai yang lebih tua, kasih kau kesempatan. Kau cuma perlu serahkan saham, terus menunduk pada keluarga kami. Aku bisa biarkan mereka tinggal tenang di desa, tapi kau harus mengaku salah dulu. Mengaku salah? Di mana salahku? Nggak hormati orang tua, nggak punya sopan santun, ini kesalahanmu kan? Aku tanya terakhir kalinya, kesalahan ini kau mengakuinya atau tidak? Ini caraku mengaku salah.
Aku ini seniormu, kau beraninya memukulku. Memangnya kau bisa dianggap senior? Kau dan ayahku adalah saudara kandung dari ibu yang sama. Apa kau pernah kunjungi pemakamannya? Kau... Saudaramu meninggal. Apa kau pernah meneteskan air mata? Master Roni, apa kau yakin bisa kalahkan dia? Hebat juga. Bisa terima 3 serangan dariku. Apa juga kataku, orang kayak gini nggak boleh kasih kesempatan. Kara! Kesabaranku ada batasnya. Di rapat hari ini hanya ada satu topik, yaitu keluarga Adi Resno. Jadi kepala keluarga, memimpin grup Resno. Ada yang keberatan? Kau beraninya abaikan aku. Oke, jangan salahkan aku, nggak peduli kekeluargaan. Kenapa diam saja? Cepat hajar, mati aku yang tanggung. Grup Resno bertahan berkat anakku. Di belakang anakku ada geng Rakta. Kau bakal hidup segan, mati tak mau. Hidup segan, mati tak mau. Kau mau ngapain? Berhenti kau. Apa kau mau membunuh? Kau dulu yang mau membunuh. Hari ini, aku membalaskan dendam ayahku. Master Roni, cepat turun tangan. Jangan panik. Lepaskan Pak Ferry. Aku yang bicara denganmu. Tadi ku bilang kau bisa terima 3 seranganku. Sekarang aku salah. Kau bisa terima 10. Tapi gadis kecil, aku kasih kau kesempatan. Kalau kau tetap berdiri, setelah 10 serangan aku bisa lepaskan kau. 10 serangan? Dia itu ketua geng Rakta. Dia sepertinya lumayan menghargai Kara. Kau dari geng Rakta? Katanya keluarga Dani bisa sesombong itu karena ada bantuan kalian. Kau juga ikut andil dalam kematian ayahku? Aku nggak tahu apa maksudmu. Kalau gitu berarti enggak. Pergilah. Kau nggak pantas berkelahi denganku. Dasar kau keras kepala. Akan kubuat kau merasakan kehebatanku. Bibir tipis, pipi kurus, batang hidung masuk, jelas berumur pendek. Kau yakin mau bertengkar denganku? Kalau gitu aku juga kasih kesempatan. Kalau kau bisa terima 1 seranganku, aku ampuni kau. Sombong! Master Roni, cepat bunuh wanita jalang ini. Wanita jalang, mati sana! Siapa kau sebenarnya? Ada apa ini? Master Roni kalah dalam 1 serangan. Siapa dia sebenarnya? Kak Kara, kau hebat sekali. Keluarga kalian bukannya sangat hebat. Cuma begini. Kak, ternyata kau sehebat ini. Bukannya bilang dari awal. Kak, kenapa kau pukul aku lagi? Kau tahu kenapa kau punya 2 mata, 2 telinga, dan 1 mulut nggak? Kak, kenapa? Biar kau banyak dengar, banyak lihat. Kurangi bicara. Kau sebaiknya tunjukkan kau beneran menyesal. Tamparanku ini cuma hukuman paling ringan. Dani, masih keberatan? Kalau enggak, mulai rapat eksekutif dan umumkan calon direktur. Kara, kau jangan sombong dulu. Kau pikir kau sudah menang? Hah? Asura hitam putih. Kara, aku tahu 2 orang ini, mereka penanggung jawab aula utama geng Rakta. Jauh di atas Master Roni. Takutnya 10 Master Roni juga gak bisa melawan mereka. Kupikir kita berdua datang cuma untuk formalitas. Gak kusangka, beneran ada masalah. Kau sebaiknya keluarkan semua kemampuan. Kalau enggak, kau enggak akan bisa keluar dari sini. 2 orang ini kakak adik. Kekompakan mereka peringkat ke-10 di dalam negeri. Gak hanya itu, menurut aturan, melukai tetua geng Rakta, bunuh seluruh keluarga. Kau dan seluruh keluarga Adi Resno akan musnah dari dunia ini. Kau yakin? Mau aku pakai seluruh kemampuanku? Tentu saja. Dia berdiri, dia akhirnya berdiri. Ya sudah.
Aku juga nggak mau sia-siakan waktu. Kara, ngapain kau? Jangan-jangan ketakutan sampai lepas baju. Bentar, ngapain kau lepas perhiasan? Anting meteor. Beratnya 1.500 kilo. Jam tangan metal khusus. Beratnya 2.500 kilo. Hah? Kalung batu laut. Beratnya 5.000 kilo. Kenapa bisa begini? Kenapa aku merasakan tekanan energi terus naik drastis seperti lift? Kenapa aku gak bisa napas? Asura hitam putih, kenapa diam saja? Master Roni, jangan pergi. Kau ini Asura hitam putih. Kenapa diam saja? Cepat patahkan kedua kakinya, biar dia nggak bisa sombong lagi. Pakai trik murahan. Mati sana. Hah? Mana? Kau jangan mendekat. Mau apa kau? Panggil orang. Apa katamu? Kusuruh panggil orang. Kau bukannya andalkan geng Rakta. Sana panggil semua yang bisa kau panggil. Sekarang semua sudah jelas. Gak perlu ada pertimbangan lagi. Kalau keadilan gak ada di hukum, terpaksa aku pakai tinjuku. Jangan. Oke, kau tunggu saja. Kau tunggu. Ibu, orang yang dikirim geng Rakta semuanya nggak guna. Sama sekali bukan lawan Kara. Cepat panggil ayah angkat kemari. Ayah angkatmu lagi bicara sama 3 bos besar. Kau tenang saja. Aku sudah suruh para eksekutif ke sana. Keluarga Ganta juga sudah di jalan. Oke. Kara, intinya kau sebenarnya mau menguasai keluarga Resno kan? Tapi asal kau tahu, saham keluarga kalian cuma 20%, sedangkan keluarga kami punya 40%. Kami pemenangnya. Kau mau ulur waktu sampai para eksekutif datang. Kau punya waktu, tapi kesabaranku sudah habis. Jangan. Gini, masalah ini kita lupakan saja ya. Kita semua sekeluarga. Sebaiknya kita duduk dan bicarakan baik-baik. Waktu kalian menindas keluarga kami, nggak pernah bilang lupakan saja. Dasar wanita jalang. Rapat eksekutif, kalau nggak ada pemegang saham nggak akan dihitung. Kau ini melanggar hukum bisnis. Aku mau melaporkanmu. Melaporkanku? Boleh. Aku justru mau lihat kau lebih cepat atau tanganku lebih cepat. Ayah, cepat. Tolong aku. Dia orang gila. Dia beneran akan membunuhku. Baik-baik. Harus bagaimana? Biar kau lepaskan anakku. Asal kota saja. Kalau sampai membunuh, kau bakal dituntut. Di sini ada banyak wartawan jadi saksi. Kau pasti bakal dipenjara seumur hidup. Kara, para wartawan di sini buka siaran langsung. Kalau sampai dia mati, kau juga nggak bisa kabur. Boleh saja ampuni dia. Tapi tadi dia panggil aku wanita jalang. Paman Ferry, gimana kalau kau panggil dia anak bajingan 3 kali? Kau? Alah. Jangan. Kau jangan keterlaluan. Nah. Baik. Aku lakukan. Anak bajingan. Anak bajingan. Anak bajingan. Sudah puas kan? Kara, kau melawanku begini. Kau percaya diri bisa dapatkan keluarga Resno? Karena aku Kara Resno. Memang pantas. Stempel resmi. Ternyata di tanganmu. Sudah kuduga. Paman Adi si tua itu bisa-bisanya serahkan stempelnya ke anak haramnya. Dasar rubah tua licik. Karena stempelnya sudah ada, selanjutnya harus adakan rapat eksekutif.
Kara, mempertimbangkan hubungan kami dengan almarhum direktur, kami nggak mau kau terus melakukan kesalahan. Bagaimana kau mengancam kami para eksekutif untuk tanda tangan perjanjian peralihan saham? Kami kasih satu kesempatan untuk berterus terang. Jangan beralasan, luka di tubuhku adalah bukti paling kuat. Benar, jawab terus terang. Atau hukuman lebih berat. Kara, ada banyak teman wartawan, hah? Coba bilang. Semuanya sudah lihat kan? Wanita ini terus memakai kekerasan untuk memaksa kami menunduk. Keluarga kami menderita sekali. Para eksekutif ini untungnya bisa menahan ancamanmu dan membela keluarga kami. Hari ini aku bersumpah, setelah keluarga kami mendapatkan posisi direktur, saham semua eksekutif naik 10%. Kekerasan nggak bisa. Mulai pakai hukum. Dasar orang-orang jahat. Kalian yang menindas ayahku duluan. Kakakku cuma balas dendam. Aku bisa jadi saksi untuk kakakku. Aku juga. Kalian beneran keterlaluan. Ini pemberontakan. Seluruh guru Kresno dibangun suamiku. Kenapa mau kalian ambil? Karena kami jumlahnya banyak. Karena kalian nggak punya suami dan ayah. Memangnya kenapa? Benar. Stempelnya di kau. Tapi tergantung kemampuan. Hari ini aku nggak percaya. Di depan para pemegang saham, kau masih berani pakai tangan? Kau pikir kami penakut, hah? Coba sini kalau berani. Sekarang ini ada hukum. Benar, gak bisa pakai kekerasan. Coba saja kalau bisa ambil saham kami semua. Kalau nggak, keluar dari keluargamu. Apanya ada hukum? Mau ekspos aku? Aku juga ekspos kalian. Ekspos kami? Kau bercanda. Kami selalu ikuti aturan. Mana ada yang bisa diekspos? Tony Hasim. Dalam 5 tahun ini, curi pajak nggak bayar pajak mencapai 200 miliar. Setengahnya ditransfer ke rekening luar negeri, setengahnya lagi dipakai untuk beli mobil, rumah mewah, barang-barang mewah. Selain itu, hidupi selingkuhan. Aku benar nggak? Kau asal ngomong. Aku asal ngomong atau bukan, kalian tinggal lihat sendiri. Gimana kau bisa dapat data-data ini? Kenapa bisa sedetail ini? Bahkan setiap pengeluaran juga bisa kau selidiki. Gak mungkin. Pak Tony, data-data ini kalau diserahkan kantor pajak, dicek sedikit saja langsung ketahuan. Di depan wartawan, kusarankan kau jawab jujur kenyataannya. Ngapain kalian? Aku konsultan hukum grup Kresno. Pergi kalian semua, atau kutuntut. Konsultan hukum? Apa kau pantas? Tanggal 8 Maret, kau pindahkan dana dalam negeri, ambil 40 miliar. Tanggal 6 Mei, kau bocorkan rahasia perusahaan, menyebabkan gugatan kita gagal. Bayar kompensasi 200 miliar, dan kau dapat 100 miliar. Lalu, bulan Juli... Cukup! Jangan teruskan lagi. Jangan teruskan lagi. Ada apa ini? Apa ini beneran? Kara, apa sebenarnya maumu? Di negara hukum ini, aku tentu saja harus mengikuti hukum. Kenapa ada polisi? Kami dapat laporan ada yang diduga melakukan kejahatan keuangan. Apakah orang-orang ini? Kau lapor polisi? Nona Kara, kami bersalah. Kami salah. Tolong ampuni kami. Kami eksekutif perusahaan. Eksekutif? Untukku, yang penurut baru bisa jadi eksekutif. Kalian sama sekali nggak pantas. Kara, kau jangan keterlaluan. Demi mengambil 20 saham kami, kau bisa-bisanya memenjarakan kami. Kau kejam sekali. Almarhum direktur nggak mungkin begini. Kalian pikir ayahku sama sekali nggak tahu perbuatan busuk kalian? Dia hanya mementingkan hubungan lama. Jadi dia tutup sebelah mata. Tapi aku, Kara Resno, bukan orang baik. Di sini juga bukan tempat amal. Bukan tempat kalian memohon. Kalau salah,
harus tanggung akibatnya. Kara, kau beneran yakin? Buang sampah, emangnya perlu mikir? Pecat semua eksekutif, dapat saham, memang memuaskan. Tapi perusahaannya gimana? Kalau geng Rakta tiba-tiba cari masalah sama perusahaan, kau seorang diri. Tenang saja, nggak masalah. Kami menunduk. Kami beneran menunduk. Nona Kara, kami harus bagaimana biar bisa diampuni? Nona bilang saja, kami setujui semuanya. Serahkan saham kalian. Keluar dari grup Resno. Baik. Baik. Kami setuju. Kami ikuti semuanya. Saham 20% kami alihkan ke Nona. Asalkan bisa ringankan hukuman penjara kami. Iya. Bentar, kalian gitu saja takut? Bawa pergi. Sama-sama 40. Saham kita sudah imbang. Kara, mau ngapain kau? Hah? Kau memecat semua eksekutif perusahaan, grup Resno sudah pasti kacau. Kara, aku nggak nyangka kau seorang wanita lebih kejam dariku. Hah? Gimana pun juga aku nggak sentuh perusahaan. Itu akar keluarga kita. Kalau akarnya goyah, keluarga Resno mana bisa hidup? Kau itu wanita gila. Demi saham, kau halalkan segala cara. Kau cepat hentikan. Asal kau tahu, kalau terus begini, seluruh keluarga Resno bakal memusuhimu. Sejak aku muncul di sini, kalian nggak pernah menghargaiku. Sekarang, kau sudah jadi musuh seluruh keluarga Resno. Keluarga Ganta sudah tahu semua yang terjadi. Sedang jalan ke sini. Aku tunggu saja. Kak Kara, anak paman Ganta, adalah wakil ketua Asosiasi Drago. Aku dengar Asosiasi Drago sangat hebat di luar negeri. Dia sudah jadi wakil ketua. Sebelumnya berita heboh tentang penculikan Tuan Muda Grup Kanda di berita internasional, juga perbuatan Asosiasi Drago. Kara, sekarang kau takut kan? Hah? Asal kau tahu, kakakku ini lebih kejam dariku. Kalau bukan karena dia nggak peduli sama grup Resno, aku juga nggak bisa ngurus grup Resno. Masih sempat kalau mau berlutut sekarang. Nanti pas mereka datang, mungkin aku masih bisa membantumu bicara. Berlutut? Boleh saja. Pas kau sudah jadi abu, aku bakal berlutut padamu. Bagus. Kau beraninya bermulut tajam. Kau... Aku mau lihat siapa sehebat itu. Beraninya mengumpat pamanku. Pihak keluarga pamanmu sudah diurus. Tenang saja ya, rencana kita sudah bertahun-tahun, pasti sudah diurus. Kak Peter, kau akhirnya datang juga. Kak Peter, keluarga kita ditindas mampus sama anak haram ini. Kara, kayaknya sampai sekarang kau belum sadar identitasmu sendiri. Identitas? Pas umur 10 tahun, karena mencelakai ibu kandungmu, kau diusir sama Paman Adi. Sekarang, di catatan keturunan keluarga Resno bahkan gak ada namamu. Secara logika, kau bahkan gak termasuk anggota keluarga kami. Hari ini kau bikin ribut di rapat eksekutif. Dengan identitas apa? Dan juga punya hak apa? Apa? Dia mencelakai ibunya sendiri. Ada kejadian begini, pantas saja segila ini. Ternyata dari kecil sudah begini. Ternyata kok bisanya cuma gini. Aku kasih tahu kau, aku Kara Resno lebih pantas darimu. Kara, kau bercanda. Kak Peter itu wakil ketua asosiasi Drago. Semua orang di sini nggak ada yang lebih hebat darinya. Kalau dia nggak pantas, memangnya kau pantas? Kau tahu kenapa kau nggak pantas? Karena kau otaknya otak udang. Kara, jangan pikir kau wanita aku nggak berani memukulmu. Halo, sudah sampai? Sudah di luar pintu. Kalau begitu bawa masuk. Kara, kau mau ngapain lagi? Aku kasih sebuah kejutan. Bos, kejutannya datang. Tenda? Sebuah tenda? Kenapa bawa sebuah tenda ke sini?
Ada apa ini? Bukannya kita lagi camping di luar? Jangan-jangan gempa. Oh, enggak. Kita kayaknya diangkat. Bos, kejutannya datang. Kara, kau ini sudah tahu bagaimana nasibmu. Jadi menyiapkan tenda untuk tidur. Orang tua keluarga Resno sudah datang, cuma orang tuamu yang gak hadir. Hari ini rapat eksekutif, sepertinya kurang pantas. Semua orang tahu ayahku pergi cepat. Ibuku juga setiap hari mendalami agama. Menjaga dirinya demi ayahku. Dia gak mungkin datang. Belum tentu. Ini aku sudah membawakan Bibi kemari. Bagaimana ini? Kalau mereka lihat, mampuslah aku. Cepat cari cara. Aku pengurus rumah Pak Ferry. Kalau orang tahu hubungan kita pasti mampus. Ini salahmu. Mau main di luar, menyebalkan banget. Kayaknya ada suara pria. Kara, aku sudah bilang. Ibuku hidup bersih mendalami agama, menjaga dirinya selama 15 tahun. Kalau di zaman dulu, pasti akan diberi penghargaan kesucian. Maksudmu, ibuku lagi main sama pria lain di dalam. Nah, jangan-jangan di dalam tenda ini... Sialan! Mana pengurus rumah kita? Kenapa sampai sekarang aku nggak lihat dia? Kalau nggak percaya, silakan buka saja. Jangan! Wah, pasangan liar. Bahkan gak pakai baju. Moral makin merosot. Bibi Wendy, Peter, cepat lihat. Kenapa orang ini mirip sekali sama ibumu? Bukan, kau salah orang. Ah, aku salah orang? Memangnya ini bukan Bibi Wendy, wanita suci keluarga Resno yang menjaga diri demi mendiang suaminya? Kara, tutup mulutmu! Kelihatannya aku memang salah orang. Benar juga, Bibi Wendy orangnya kalem. Dia contoh untuk semua wanita keluarga Resno. Mana mungkin camping bersama pria lain, apalagi berpelukan bersama dengan baju begitu. Pasti aku salah orang. Benar, kau salah orang. Cepat pergi. Pergilah. Cuma salah paham. Berhenti! Kalian pikir aku buta? Tuan Peter. Kalau aku nggak salah, kau itu pengurus rumah si Dani kan? Dani Resno, kau sebaiknya kasih penjelasan. Tuan Peter, Anda salah orang. Aku bukan... Sudah diam! Pantas saja ibuku suruh aku membantu kalian. Ternyata karena kalian cari orang menggoda ibuku. Kak Peter. Kak, jangan salah paham. Pelaku dan bukti lengkap, apanya salah paham? Kara beneran hebat. Bahkan aib keluarga Ganta juga bisa kau dapatkan. Kak Kara, kau beneran bisa lakukan apapun demi saham perusahaan. Bagus, keluarga kita akhirnya balas dendam. Kak, bagus sekali. Bisa-bisanya ada hal beginian. Kali ini keluarga Resno beneran kehilangan muka. Cepat foto. Bonus bulan ini bergantung pada keluarga Resno. Kara, ini rencanamu? Kau sama sekali nggak peduli sama nama baik dan kehormatan keluarga Resno. Aku bukan orang keluarga Resno. Namaku nggak terdaftar. Kalian yang bilang. Kau? Dengar penjelasanku. Penjelasan apa? Nah, Pria? Tenda? Baju berantakan apa lagi yang mau dijelaskan? Nah, ini nggak seperti yang kau bayangkan. Aku dan Paman Fadilmu ini saling mencintai. Paman Fadil? Aku seorang wakil ketua asosiasi Drago. Malah memanggil seorang bawahan paman. Sini! Potong kaki dan tangan paman satu ini. Terus bawa ke gunung jadi makanan binatang. Jangan. Dan Resno, dia yang menyuruhku. Dia bilang ibumu sudah lama kesepian. Kalau berhasil goda dia pasti bakal menurutiku. Diam! Bawa pergi! Ibuku juga bawa pergi. Trik adu domba. Kara, trikmu ini hebat juga. Benar. Ini adu domba. Kak Peter, kau jangan tertipu. Kara, kau itu mau ambil saham keluarga kami yang jumlahnya 20% kan? Dengar kau, jangan mimpi. Aku nggak mungkin menyerahkannya. Coba aku pikir, keluarga Paman Ferry kasih keluarga Paman Ganta jebakan sebesar ini. Keluarga Paman Ganta malah nggak marah. Ah, aku mengerti. Jangan-jangan geng Rakta kasih kau sesuatu kan?
Bantu Dani jadi direktur, kau bakal jadi ketua asosiasi Drago. Sembarangan! Seorang anak haram pulang-pulang mengacaukan keluarga Resno. Memecat para eksekutif, memecah belah keluarga. Kalau orang sepertimu menguasai grup Resno pasti bakal bangkrut. Kara, kau masih terlalu muda. Dengan trik murahanmu itu, kau mau mengadu domba keluarga kami berdua. Asal tahu saja, kalau nggak ada saham keluarga mereka, kalaupun kau memaksa jadi direktur, tetap nggak sesuai aturan. Keluargamu mencelakai ayahku. Nggak ada kekeluargaan, nggak bermoral. Aku lihat sendiri Dani, mau membelah perut ayahku. Dendam ini nggak akan hilang. Aku akan hancurkan keluarga mereka. Kuperingatkan kau, sebaiknya jangan ikut campur. Ini juga bukan alasanmu hancurkan keluarga Resno. Itu ayahku. Tapi kau, anak haram. Hah? Keras kepala. Kayaknya sudah saatnya kasih kau pelajaran. Kau bilang apa? Mau hajar siapa? Coba kau ulangi lagi. Kara! Beraninya kau! Beraninya turun tangan melukai anggota asosiasi Drago. Asosiasi Drago? Jangankan orang-orang kelas kakap ini. Bahkan ketua asosiasi Drago juga pernah kubunuh. Apa-apaan wanita ini? Kenapa sekuat ini? Ketua asosiasiku baru saja dibunuh. Ketua yang baru terus mengingatkanku, jangan cari masalah. Kenapa? Nyalimu ciut? Takut? Kara, aku mau lihat kau sehebat apa. Kau harusnya bersyukur kau nggak ada hubungan dengan kematian ayahku. Kalau nggak sekarang kau sudah mati. Kara, aku terlalu meremehkanmu. Tapi aku sudah kasih tahu ketua, dia sudah mau sampai. Kalaupun ketuamu datang, dia juga harus berlutut padaku. Sombong sekali. Ketua baru kami adalah Master Dewa Baru. Trik murahanmu ini nggak ada apa-apanya. Benar. Kara, kau jangan pikir bisa kalahkan ketua dan penanggung jawab geng Rakta. Kau sudah tak terkalahkan. Itu ketua asosiasi Drago. Sudah kubilang, kalaupun ketua Drago datang, dia juga harus berlutut padaku. Kakak hebat, kakak hebat. Siapa yang sehebat itu? Berani menyuruhku berlutut? Sudah datang. Sudah datang. Ketua Drago sudah datang. Peter, kita semua keluarga berkelahi dikit nggak apa. Jangan sampai serius. Di luar negeri, asosiasi Drago itu geng mafia asli. Posisinya cuma satu di bawah geng Rakta. Geng Rakta belum selesai. Datang asosiasi Drago. Kara, kau lihat gimana ini? Kara, kali ini mampus kau. Aku mampus dibuatmu. Ayah angkatku nggak datang, tapi ketua Drago datang. Hari ini nggak ada yang bisa menolongmu. Siapa seberani itu? Hah? Berani menyuruhku berlutut? Siapa? Kak Kara, aku percaya padamu. Setelah kalahkan orang-orang jahat itu, kita sekeluarga pulang bersama. Pulang? Pulang kemana? Pulang ke kuburan? Pak Ketua, tadinya aku nggak mau mengganggu Anda. Tapi gadis ini bilang kalaupun Anda datang, tetap harus berlutut padanya. Dia juga bilang mau mencabut kepala Anda, dijadikan bola. Beneran bilang gitu? Iya. Kau asal ngomong, karena mana pernah bilang begitu. Tampak belakang ini kenapa familiar sekali? Kau gadis kecil yang mereka bilang ya? Begini, kalau sekarang kau berlutut di depanku dan menyenangkanku, aku ampuni nyawamu. Bahkan aku bisa membuatmu jadi kekasih kecilku. Gimana? Kenapa? Kau mau? Ketua, wanita ini sangat sombong. Anda seharusnya kasih sedikit pelajaran. Asalkan Anda mengurusnya, setelah ini aku pasti bakal memujimu di depan ayah angkatku. Wanita jalang, kau mau berlutut?
atau enggak? Kau yakin? Mau aku berlutut? Kau itu